Oke, di video kali ini Ibu akan memberikan tutorial full dari awal sampai plot dan sampai pengiriman tugas gambar garis pakai AutoCAD sampai di-upload di Google Drive. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Di sini Ibu menggunakan AutoCAD 2021. Jadi jika ada perbedaan berarti hanya tampilan awalnya saja, tapi pas dibuka di dalamnya, ketika kalian membuka file kalian itu tampilannya kurang lebih sama. Oke, nah sekarang kita akan buka file yang sudah kalian buat sebelumnya. Jika tidak muncul di sini, kalian harus buka di File Explorer. Kalau kalian masih baru, berarti kalian tekan Start Drawing. Nah, di sini Ibu sudah ada file yang sebelumnya, jadi kita lanjutkan dulu atau menggunakan file tersebut. Di sini namanya Noval 10 DPIB, bukan berarti ini punya Noval ya. Ini contoh. Ibu menggunakan nama Noval untuk penyimpanan filenya. Nah, hari ini kita akan membuat gambar garis seperti contoh di gambar tersebut. Gambar garis seperti ini. Nah, dan biasakan ketika menggambar kalian buka job sheet atau gambar contoh yang Ibu berikan. Itu di situ ada panduan ukurannya. Nah, sekarang kita akan membuat perseginya dulu kertasnya, tekan REC atau rectangle untuk membuat persegi. Kemudian klik dulu menggunakan mouse. Nah, selanjutnya baru kamu bisa masukkan ukurannya. Dengan cara, kalau Ibu biasanya menulis add terlebih dahulu. Add itu ditulis dengan cara menekan shift dan angka 2. Shiftnya ditekan yang lama, kemudian tekan angka 2. Nah, kemudian tulis angkanya ukuran A4 yaitu 210. Kemudian tekan koma dan tulis 297 dan jadilah kertas A4. Jadi asumsikan ini adalah kertas. Nah, untuk memindahkan posisi agar lebih enak, tidak dengan cara zoom in dan zoom out, kalian tekan bagian scroll pada mouse, ditekan lama untuk menggeser-geser posisi kertasnya agar lebih nyaman ketika menggunakan auto. Kemudian kalian klik garis kertas dan kita tekan O untuk offset. Kemudian masukkan angkanya 10. Arahkan ke dalam kertas, bukan keluar. Kalau keluar akan terjadi kekeliruan penggambaran. Jadi ke dalam. Nah, di sini kan kita masih menyatu ya. Dalam bentuk kotak si garis pinggirnya. Nah, kita akan pisahkan garis-garis ini agar tidak menjadi satu kesatuan karena akan di offset lagi untuk penggambaran etiket dan kotak. Caranya kita tekan X atau explode untuk memisahkan garis. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ketika diklik itu mereka sudah terpisah, tidak satu kesatuan seperti kotak yang di luar. Selanjutnya kita akan langsung membuat etiket offset. Dengan cara offset, kalian buka job sheetnya, di situ ada panduan ukurannya. Tidak ada alasan saya tidak tahu ukurannya berapa, Bu, jadi harus dikasih tahu Ibu, enggak. Nah, sekarang kita offset ya, diklik garis yang bawah, kemudian masukkan angkanya, arahkan kursor ke atas. Nah, yang plus itu kita sebut kursor ke atas pakai mouse. Diarahkan ke atas, ketik 15 sesuai di panduan ukuran, arahkan ke atas. Tuh, kalau ke bawah maka akan muncul di bawah garisnya. Makanya kita arahkan ke atas karena untuk etiket itu ke atas bukan keluar kertas. 15, kemudian langsung kalian tekan garis yang baru tadi.
kalian tekan garis yang baru tadi, klik, pakai mouse, kemudian masukkan angkanya 5. Jangan lupa si kursornya diarahkan ke atas dulu, baru tekan angka 5. Nah, arahkan ke atas, terus angkanya 15. Nah, sekarang untuk arahkan ke atas lagi, tulis angka 5, kemudian enter. Oh, ada kekeliruan di sini. Dihapus saja, diklik 5, kemudian bisa diklik atau enter lagi. Udah selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan etiketnya. Nah, sekarang kita akan offset dari garis dalam, garis pinggir yang bagian kanan. Offset lagi, ukurannya yaitu 20. Lihat panduan ukuran job sheet. Arahkan ke kiri. Kemudian enter atau klik. Coba selanjutnya klik garis barunya, tulis angkanya yaitu 50, enter. Klik lagi garis barunya, arahkan ke kiri, tulis 50, enter. Selesai. Loh kok Bu, ini garis-garisnya banyaknya tidak sesuai. Nah, garis-garis yang tidak sesuai ini kita akan hapus dengan cara TR atau trim. Trim itu namanya memotong. Beda dengan delete. Kalau delete itu kalian seluruh garis diklik saja, terus tekan tombol delete yang ada di keyboard. Bukan mengetik delete, tapi tekan tombol delete. Posisinya ada di sebelah kanan atas. Sekarang kita trim saja atau potong garis-garis yang tidak diperlukan. Tuh, sampai ada tulisan seperti itu. Kalau tidak ada, coba aja. Nah, diarahkan ke garis yang tidak diperlukan, kemudian diklik-klik saja. Selesai untuk etiket. Tinggal kita isi teksnya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tulisan yang ada di etiket. Tulisan etiket, kalian tekan T. Nah, M-text nih. Enter. Kemudian klik di pojokan kotak. Jadi di area kotak yang mau kita tuliskan. Pojok kiri. Nah, pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kita tulis dengan caps lock ya, DPIB. Enter langsung. SMKN 12 Kabupaten Tangerang. Enter 2026. Di blok semua tulisan itu dengan cara kalian klik kiri mouse-nya dari ujung tulisan ke ujung tulisan, atau lebih mudah kalian pencet Ctrl A atau CTRL dan A. Sudah di blok, kalian ubah tulisannya agar lebih besar. Nah, kalau di pilihan itu tidak ada, jadi kalian harus tulis di blok dulu juga. Kemudian tulis angka 3 kalau Ibu, enter. Nah, akan terlihat lebih besar. Kemudian klik, nah itu ada center untuk rata tengah. Loh kok Bu, ini kok posisinya di atas gak di bawah? Kan areanya saya sudah bikin sampai ke bawah. Tinggal kalian pindahkan, say. Diklik dulu si tulisannya, kemudian di situ ada icon kotak berwarna biru, persegi warna biru kecil itu. Nah, M-text location itu diklik, kemudian geser. Nah, itu untuk memindahkan teks kalian posisinya. Nah, kalian geser saja, disesuaikan terlihat lebih rapi agar lebih tengah. Tinggal digeser ke bawah. Selesai. Diklik satu kali ya. Kemudian geser, kemudian diklik lagi. Nah, sekarang untuk tulisan yang lainnya. Diklik area yang mau diisi tulisan. Oke, kemudian isi teksnya di sini mata pelajaran.
di rata tengah. Kemudian tulisannya cukup ukurannya 2,5, terlalu atas Bu, ya udah kita geser aja pakai dengan menggunakan kotak untuk M-text location tersebut. Nah sekarang kita tinggal copy saja, diklik tulisannya CO, di copy. Jadi kalian nggak usah bikin teks lagi, karena tulisannya sekiranya sudah sesuai, nah di copy saja dari pojok kiri kotak mata pelajaran itu, pojok kiri atas. Sekalinya mengcopy itu posisinya harus sama. Diklik, kemudian pindahkan ke pojok kiri atas lagi, sama tuh pojok kiri atas masing-masing kotak. Untuk yang lainnya, nah kalau untuk yang tengah ini, untuk isi mata pelajaran itu kan agak tengah, agak bawah gitu, disesuaikan. Sudah selesai. Nah ini di sini ibu melihat dulu. Oke, nah kita edit saja dengan cara tekan 2 kali teksnya, kemudian kita ganti jadi dasar-dasar kejuruan. Sudah selesai. Kemudian teks yang bawah apa? Judul tugas. Klik 2 kali, kita ganti judul tugas. Nah, yang tengah atas ini digambar oleh siapa, kemudian yang bawahnya diperiksa oleh siapa. Nah ini gimana Bu? Ini jauh banget. Nah ini kita edit dulu lah teksnya, nilai dan paraf. Nah untuk menyesuaikan agar nilai dan paraf itu posisinya di tengah tabel, nah ini ada icon segitiga seperti icon play. Ditekan 1 kali pakai mouse, terus digeser ke ujung tabel, dipaskan dengan tabelnya. Sudah selesai. Nah sekarang kita isi yang bagian yang lainnya dengan cara CO juga, dari pojok ke pojok tuh diklik. Kita edit, judul tugasnya adalah menggambar garis. Kemudian digambar oleh siapa? Tulis nama dan kelas. Bukan ditulis nama kelas, tapi ditulis nama Anda dan kelas kamu, kelas berapa? 10 DPIB 1. Bu terlalu bawah, ya udah tinggal pindahkan menggunakan M-text location itu yang kotak. Nah diperiksa oleh siapa? Oleh ibu. Ditulis nama ibu seperti biasa, seperti di gambar manual juga. Klik saja jika sudah selesai. Beres kita untuk etiket. Nah sekarang kita akan membuat kotak-kotak isiannya, kotak-kotak untuk mengisi garis-garisnya. Caranya kalian klik garis paling atas, kita offset lagi. Ukurannya 10 itu 1 cm maksudnya. Nah, kalian langsung klik saja ke si garis yang baru itu ke bawah, ukurannya 65, diklik. Kemudian 10, klik atau enter. Nah, klik garisnya 65, 10 dan 65 lagi. Baru jadi seperti ini. Lanjut yang kanan, 10, klik. Kemudian klik garis yang barunya,
80, klik lagi 10, klik lagi 80. Selesai. Nah, sekarang kita tinggal hapus garis-garis yang tidak kita perlukan dengan cara TR. TR-nya agar cepat kalian blok dengan cara TR blok. Berarti diklik di area yang bukan garisnya ya. Di area kosong yang mau dihapus nih, bukan di garisnya. Klik dulu satu kali, tekan satu kali, bukan ditekan terus-menerus. Arahkan sampai ke kiri area yang mau dihapus. Sudah, itu lebih cepat. Nah, sekarang ke atas, klik satu kali pakai mouse, kemudian klik satu kali lagi ke area yang kalian mau hapus. Seperti itu. Ini agar lebih cepat menghapusnya, tidak ditekan satu-satu, itu lama. Oke, sudah jadi nih. Kita escape ya. Biasakan menekan ESC ketika sudah selesai melakukan perintah. Nah, sekarang kita klik tuh, langsung diklik aja garis-garis yang tidak diperlukan ini. Kemudian tekan tombol delete. Ada di keyboard sebelah kanan atas dekat tombol power. Kalau nggak dekat tombol power, pokoknya di sebelah kanan atas. Delete. Sudah selesai. Tinggal kita buat isiannya, isian garisnya. Tapi sebelum itu kita perlu membuat layer. Oke, nah di sini kita akan membuat layer dengan cara LA enter. Nah, kita akan membuat layer barunya. Itu kalian tekan yang seperti tumpukan kertas ada mataharinya, itu cepat banget. Nah, klik. Nah, langsung ganti namanya. Yang tadi udah dimensi, yang sekarang garis putus-putus. Garis putus-putus. Klik kalau sudah, atau enter, terus klik lagi. Nah, sekarang garis putus titik. Kemudian enter. Nah, sekarang kita langsung ganti warnanya. Untuk dimensi, kalian klik kotak yang berwarna putih itu untuk mengganti warna. Kalian ketik saja, disamakan ya dengan yang dicontoh 102, enter. Langsung muncul warnanya. Kemudian garis putus-putus itu warnanya red, langsung aja tulis red, enter. Kemudian garis putus titik itu warnanya magenta, ketik saja magenta, enter. Nah, sekarang kita ubah jenis garisnya. Kalau dimensi itu menggunakan garis continuous. Nah, garis putus-putus itu beda, ada pakai ISO dash. Kalau belum ada, kalian ketik load, klik load. Nah, terus ada di paling atas yang akan ISO 2 itu ISO dash. Nah, kemudian diklik, masih diklik si garis akad yang ISO 2W100. Kemudian kita load juga yang ISO W4 100, ISO 4W100, maksudnya yang long dash dot, berarti panjang garis dan titik, itu untuk garis strip titik. Nah, kita ubah aja, sesuaikan garis putus-putus berarti yang ISO dash, garis putus titik yang ISO long dash dot. Sekarang kita ubah ketebalan garisnya atau line weight. Nah, untuk dimensi itu pakai 0,13. Kemudian diklik saja untuk garis putus-putus 0,15 dan garis putus garis putus titik itu 0,20. Ibu terbalik ya. Nah, sekarang kita akan membuat garis isiannya dengan cara offset. Jarak antara garisnya adalah 5 mm. Nah, langsung ketik 5. 5. Kalau udah 5 ya udah langsung aja tuh diklik arahkan kanan, klik arahkan kanan, klik, dan seterusnya seperti itu sampai selesai. Jika tidak pas berarti ada kesalahan ukuran persegi kalian atau offset waktu awal-awal. Nah, kalau benar, nah akan pas seperti itu. Nah, selanjutnya kita ini horizontal ya, langsung saja di offset
5 mili. Klik, arahkan ke bawah, kemudian klik garis baru, arahkan ke bawah, begitu seterusnya. Jika sudah selesai, untuk yang lainnya gimana, Bu? Nah, kita copy saja biar cepat. Kalian klik area. Nah, ini kita blok. Klik area kosong ya, bukan garis. Kita blok garisnya. Kemudian kita menggunakan setting CO. Cepet banget ini. Langsung diklik di pojok kiri atas ke pojok kiri atas kotak lainnya sampai rapi seperti ini. Tidak ada yang keluar. Makanya ketika mengeklik itu kalian tuh jangan nervous kalau megang mouse. Nah, kita blok, ganti layernya. Untuk baris yang kedua itu garis putus. Nah, yang ini. Kemudian kita blok juga yang area yang bawah. Blok itu tekannya 1 kali ya. Nah, kita ganti jadi garis putus titik. Sudah selesai. That simple. Nah, kalau misalkan kalian bertanya kenapa punya ibu garis putus-putusnya itu lebih pendek yang ibu yang dicontoh yang di awal. Nah, kita ganti itu ke properties tadi, line type scale-nya jadi 0,5, ditulisnya 0,5. Enter. Nah, menjadi lebih pendek garisnya, tidak terlalu panjang seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita blok juga di properties, line type scale-nya kita jadi 0,5, ditulisnya 0,5. Enter. Maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan nambah dimensi. Kalian tekan D enter atau dim style. Nah, ini kita pakai yang ISO 25 di modify ukuran teksnya saja sih. Kalau untuk ibu, ukuran teksnya kita ganti di blok jadi 3. Nah, 3,5 gede banget. Nah, kemudian itu di line apaan? By layer ya. Karena kita sudah membuat layer dimensi. Selebihnya sudah benar, kita oke saja. Kemudian ISO 25-nya set current ya. Kemudian close. Nah, gunakan layer dimensi. Nah, sekarang sampai pokoknya yang di atas itu hijau. Ibu offset itu maksud ibu biar rapih menyimpan dimensinya, itu di offset sebanyak 5 mili saja. Yang kanan pun langsung di DLI. Nah, dim linear itu untuk membuat dimensi. Klik dari ujung kotak ke ujung kotak. Arahkan ke hasil offset tadi. Nah, ukurannya 80. Langsung kalian tekan space. Enggak deh, langsung aja diklik. Nah, jarak antar kotaknya 10. Kemudian klik lagi. Klik 1 kali, simpan di offsetan tadi. Hasil offsetnya, garis offsetnya kita langsung delete. Nah, untuk area lainnya juga sama seperti itu. Di offset 5 mili agar rapi saja. Semuanya maksud ibu. Nah, kalau yang bawah ini kan sisanya 12 ya, jadi kita offset sebanyak 6 mili. Nah, selanjutnya kita akan buat dimensinya lagi dengan DLI ya, dim style. Nah, dari ujung kotak ya, ujung perseginya ke ujung, ukurannya 65. Lanjut, jarak antara garis arahkan ke offset di 10. 1 titik ke 1 titik 65. Dikliknya 1 kali ya, tidak ditekan mouse-nya. Kalau misalkan ada kekeliruan, ukurannya tidak sama dengan yang di job sheet ibu, berarti ada kesalahan kalian ketika offset di awal-awal ketika membuat perseginya.
daerah bawah, semuanya. Jadi kita buat dimensinya di dalam ya, di dalam kertas. Nah sekarang area yang kiri itu ibu sudah buat offsetnya ujung ke ujung, langsung jadi jarak antar garisnya 10. Kalau kalian kesulitan tinggal di zoom saja. Ini 10 dan yang terakhir 65. Jadi tingginya 65, lebarnya 80, jarak antar garis 10. Sudah selesai gambarnya. Nah sekarang yang garis offset tadi yang untuk membantu membuat dimensi itu dihapus saja, diklik-klik kemudian delete, ada di keyboard. Nah sekarang ibu akan mengajarkan kalian cara plot gambar. Setiap gambar yang mau di print itu di plot dulu. Caranya CTRL dan P, Ctrl P. Nah terus name-nya kita ganti jadi DWG to PDF. Paper size-nya kita ganti jadi ISO full bleed A4 yang 210 kali 297. Fit paper nggak apa-apa deh. Kemudian ganti yang display itu jadi Windows. Nah kita plot, arahkan ke pojok kertas tapi jangan terlalu pas dengan garis karena nanti garisnya akan ke print. Nah di pojokan-pojokan saja. Kemudian preview. Sudah jadi seperti ini. Setelah itu, nah kalian tekan tombol yang seperti gambar printer ini. Nah di pojok kiri atas. Kemudian kasih nama. Namanya misalnya nama kalian nih. Kemudian strip. Nama kelasnya. Strip lagi tugas plot. Save. Nah, ada processing, ya sudah jadi. Tinggal kalian upload nanti ke Google Drive yang ibu sediakan hasil PDF-nya. Nah selanjutnya kita tinggal upload. Nah kalian masukkan, buka link yang ibu berikan untuk upload tugas. Kalau di laptop itu harus login, jadi mending kalian simpan ke HP dulu file yang sudah kalian bikin tadi, file hasil plotnya. Nah selanjutnya kalian tinggal isi nama lengkap, misal nama lengkap kalian, kemudian upload tugas, file tugas, file gambar AutoCAD yang tadi sudah dibuat, biasanya di home atau di quick access ya. Nah, kalau sudah submit,
selesai. Sekian untuk tutorial kali ini. Kalau sudah tampilannya seperti itu berarti sudah tersubmit.